Bab 17 Jangan tinggalkan Elle. Flashback, 6 tahun lalu, sayang aku masuk dulu ya, ujar Luna. Alden yang telah mengantar Luna pulang tersenyum tipis, dia mengangguk sambil menatap wanita yang berstatus menjadi tunangannya. Iya, jangan tidur larut malam ya, pinta Alden. Luna mengangguk dengan polos, dengan senyuman manisnya dia melambaikan tangannya ke arah Alden. Dia menatap Alden yang akan memasuki mobilnya. Hati-hati sayang. Peringatan Luna kepada Alden yang sedang menutup jendela mobilnya. Alden menatap Luna sebentar, setelahnya ia melajukan mobilnya meninggalkan perkarangan rumah Luna. Raut wajah Alden berubah sendu, dia melihat ponselnya berdering dengan nama Deon. Dia mengambilnya dengan tangan yang bebas, dan menggeser tombol hijau tersebut. Halo, ucap Alden, kita perlu ketemu, gue bakal buktiin ucapan gue, kalau Luna adalah adik dari Gilang. Laki-laki yang telah memperkosa adik lu Angel, pinta Deon dan setelahnya memutuskan sambungan telepon itu. Alden menggenggam erat ponselnya, dengan perasaan kesal dia melemparkan ponsel tersebut ke samping kirinya, tangan kirinya memijat pangkal hidungnya, kenyataan pahit yang harus dia terima. Kenapa? Kenapa di saat gue ketemu penggantinya, kenapa harus adik dari pembunuh Angel? Kenapa? Sentak Alden. Alden membelokkan mobilnya, tujuannya saat ini adalah markasnya dengan Deon. Pikirannya kalut, dia tak tahu harus bagaimana. Mobil yang Alden kendarai telah sampai di sebuah rumah, di sana banyak orang yang memakai baju hitam sedang berjaga. Mereka yang melihat mobil Alden segera membukakan pintu. Alden keluar, dia membenarkan jaketnya dan memakai kacamata hitamnya. Dia menatap pria yang membuka pintu mobilnya. Di mana Deon? Tanya Alden. Ada di dalam tuan bersama tuan muda Arcel, ucapnya. Alden mengernyitkan keningnya, dia merasa bingung ada apa Arcel berada di sini. Tanpa pikir panjang, Alden langsung memasuki rumah yang tak terlalu besar tersebut. Netranya bergerak liar mencari Deon, telinganya menangkap suara gelak tawa dari arah ruangan di sebelahnya. Alden segera memasuki ruangan itu, bahkan dia tak mengetuk pintu terlebih dahulu. Ceklek betapa terkejutnya Alden yang melihat Deon yang sedang berada di atas tubuh Arcel. Alden menepuk tangannya sambil melangkahkan kakinya mendekati mereka. Prok, 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 wow, apakah perempuan telah habis di dunia ini? Sehingga kalian lebih memilih bersama. Ucap Alden sambil mendudukkan dirinya di sofa tepat di depan Deon dan Arcel. Tersadar dari posisi mereka, Deon segera bangkit dan berdeham sebentar. Dia membenarkan kemejanya, matanya menatap tajam Alden yang duduk santai dengan tatapan mengejek ke arah Deon. Gila kali lu? Gue masih suka perempuan botha. Kesal Deon. Bukan seperti yang Alden pikirkan, mereka sedang memperebutkan ponsel Deon yang berada di genggaman Arcel. Arcel hanya mendengus, dia melemparkan ponsel yang berada di genggamannya ke arah Alden. Dengan cekatan Alden mengambilnya, dia membuka ponsel tersebut. Netranya menatap bingung wallpaper ponsel yang menampilkan sosok perempuan yang sangat cantik. Wow, siapa perempuan beruntung yang telah melelehkan esmu? Tanya Alden dengan mengejek. Deon hanya mendengus kesal, dia mendudukkan dirinya dengan kasar. Deon tak habis pikir dengan mereka yang selalu mengatainya dengan kata es. Apa kau tahu siapa dia? Tanya Arcel dengan menaikkan turunkan alisnya. Alden menggeleng polos, dia kembali menatap wajah cantik perempuan yang berada di wallpaper ponsel Deon. Dia adalah kakakku, ucap Arcel dengan bangga sambil menepuk dadanya. Deon menutup mulut Arcel, dia sangat kesal dengan kejahilan bocah itu. Foto di wallpapernya bukan dia yang menaruhnya melainkan Arcel, dia hanya sekedar bertanya tentang kakak perempuan Arcel, tapi dirinya yang diejek. Berbeda dengan Alden, dia sedang mengamati garis wajah perempuan itu. Tiba-tiba garis sudut bibirnya terangkat membuat senyuman, tangannya mengelus layar ponsel tersebut, hingga secara tak sadar dia mengucapkan. Cantik. Flashback of Alden. Teriak Jesslyn. Alden yang tadi akan menjelaskan sesuatu, tiba-tiba dirinya teringat akan masa lalunya. Mom, aku harus segera pulang. Aku janji akan menceritakannya pada kalian lain waktu, dan bisakah kalian mengajak Amora dan Albert ke mansion kalian untuk sementara? Amora sedang hamil, aku takut kandungannya akan rewel nanti, pinta Alden. Alden bangkit dari duduknya. Dia segera mengambil koper dan berpamitan kepada Jonathan dan Jesslyn. Alden pergi dari kamar rawat tersebut dengan menarik kopernya. Aku belum jawab boleh loh, ucap Jesslyn sambil menatap suaminya dengan polos.
Jonathan hanya menghela nafasnya kasar, dia segera mengajak istrinya itu untuk pulang, sementara di tempat Amora, dia sedari tadi membujuk Albert yang sedang menangis karena wajahnya yang terkena lipstik belum hilang juga. Hicks, ndak mau Hicks, mutana El jadi delek Hicks, tangisannya yang melengking di kamar Amora. Amora yang berada di samping sang anak menghela nafasnya, dia juga gak tahu harus menggunakan apa untuk menghilangkannya. Jika dia menggunakan sabun maka kulit sang anak akan kering karena terlalu banyak dicuci. El, dalam waktu beberapa hari juga nodanya hilang, ucap Amora sambil membujuk sang anak yang masih menangis sesenggukan. El yang sedang duduk di pinggir kasur membuang pandangannya, tangan kecilnya dia lipat di depan dada, dia ngambek karena sang Momi tak berhasil membersihkan wajahnya. Hufet. El yang main, Momi juga yang disalahin, ujar Amora sambil bangkit dari duduknya. Albert menatap Mominya yang menjauh, dia melengkungkan bibirnya bersiap akan kembali menangis. HUAAAMOMMYTENAPATINDALIL Hicks, teriak Albert sambil menghentakkan kakinya. Amora yang berniat akan membuatkan Albert susu agar anaknya itu segera tidur terlonjak kaget. Dia tak bermaksud untuk meninggalkan sang anak, dia hanya ingin memanggil Maid. Kenapa sayang? El mau apa nak? Tanya Amora mengurungkan niatnya dan kembali mendekati sang anak. Hicks Momi tindal-tindal El Hicks, bujuk El ke Hicks. Lagi nanis duga Hicks, ucap El dengan air mata yang mengalir deras. Amora terkekeh, dia bersyukur anaknya sudah banyak perubahan semenjak ia berada di dalam raga Amora asli. Uluh, anak Momi mau dibujuk Ham. Ya sudah sini ayo sayangnya Momi yang paling ganteng, kita ke bawah yuk, buat susu El, ajak Amora sambil membawa anaknya ke gendongannya. Nda mau, nanti Dedi malah sama El Hicks, Dede bayina tedencet El Hicks, ujar El berusaha untuk turun walaupun Amora menahannya. Siapa bilang Dedi marah? Momi kan cuma gendong El itu ringan dan tidak berat sayang, dan juga Dede bayi gak bisa kegencet, kamu nih ada-ada aja, bujuk Amora. Amora segera membawa Albert keluar dari kamarnya, tujuannya saat ini adalah dapur. Dia berniat akan membuat susu Albert agar anaknya itu tidur sehingga dia bisa bersantai. Amora telah sampai di lantai 1, dia melihat para pekerja yang masih sibuk membersihkan. Netranya menangkap seorang wanita parubaya yang baru memasuki mansionnya. Loh Momi, bukannya tadi jemput Mas Alden? Tanya Amora heran. Amora mendekati wanita parubaya itu yang tak lain adalah Jesslyn. Dia melihat Jesslyn masuk dengan wajah kesal. Anak sama bapak emang bener-bener gak ada akhlak. Main tinggal tanpa pamit, aduh Jesslyn. Jesslyn menatap wajah Albert dengan bingung, dia menatap Amora meminta penjelasan. Wajah Albert kenapa kayak kepiting rebus begitu? Tanya Jesslyn sambil menunjuk Albert. Amora merasakan was-was saat melihat wajah sang anak dengan hidung kembang kempis. Mom, El Hicks Hua, .. petik 2. Bingung Jesslyn. Bab 18 Masalah Alden dan Luna. Luna saat ini tengah menanti kepulangan Alden di depan mansion, netranya menangkap sebuah mobil yang baru memasuki pekarangan mansion. Mobil yang ditumpangi Alden berhenti, dia keluar setelah sang supir membukakan pintu untuknya. Dia menatap Luna yang sedang berbinar menatap ke arahnya. Akhirnya kamu pulang, gimana perjalanannya? Ujar Luna sambil mendekati sang suami dan melingkarkan tangannya pada lengan Alden. Alden melepaskan rangkulan Luna pada lengannya, dia menatap Luna dengan senyum yang terpaksa. Kenapa? Tanya Luna heran. Tidak, aku baru dari luar, banyak virus yang menempel padaku, alasan Alden. Luna mengangguk, dia mengikuti Alden yang berjalan di depannya. Dia melihat Alden yang memasuki lift dan meninggalkannya. Mas Alden kenapa ya? Kok rasanya beda? Kayak lagi banyak masalah gitu. Heran Luna, sementara Alden menyandarkan tubuhnya pada dinding lift. Dia sangat lelah dengan semuanya. Gue harus gimana? Apa gue harus temuin Amora dengan orang tuanya? Tapi, jika mereka tahu anaknya menjadi istri kedua, apa mereka masih bisa menerima? Gumam Alden. Ting pintu lift telah terbuka, tanpa menunggu lama Alden langsung saja keluar dan pergi menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Alden langsung membuka bajunya dan langsung memasuki kamar mandi. Netranya menangkap sebuah alat tes kehamilan di tempat sampah. Alden mengulurkan tangannya untuk mengambil tes pack itu. Rahimnya harus diangkat karena terjadi komplikasi pasca melahirkan, ucap sang dokter. Apa tidak bisa dengan cara lain dok? Tanya Alden. Tidak ada tuan, jawabnya. Alden mengingat kejadian 5 tahun silam saat Luna telah melahirkan Akila.
Positif. Aku kan tidak pernah menyentuhnya, aku selalu menolak setiap sentuhannya, dan mengapa tes ini menunjukkan positif? Bukan hanya satu melainkan tiga, dan ketiganya menunjukkan positif. Apa maksudnya ini? Bukankah Luna juga mengetahui bahwa dia tak bisa hamil? Atau jangan-jangan dokter itu berbohong dengan mengatakan bahwa rahim Luna diangkat? Apa untungnya buat dia? Liri Alden, tok, 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 sayang, apa kau sedang mandi? Cepatlah, Kila sedang menunggumu, teriak Luna di depan kamar mandi. Alden terkejut, dia segera mengembalikan tes kehamilan itu ke tempat sampah. Alden segera menuntaskan mandinya agar cepat keluar. Ceklek Luna yang sedang memainkan ponselnya menoleh ke arah Alden yang keluar dari kamar mandi dengan handuk yang berada di pinggangnya. Bahkan pesonanya bertambah saat air menetes dari kepalanya. Luna menatap Alden tanpa berkedip, sedangkan Alden yang ditatap seperti itu merasa aneh. Kenapa? Tanya Alden heran. Luna tersadar dari kekagumannya, dia segera menuju lemari untuk mengambil baju Alden. Kau ingin memakai baju apa? Tanya Luna sambil memilihkan pakaian Alden. Baju santai saja, aku tidak berniat untuk keluar lagi, ujar Alden. Setelah mendapat pakaian Alden, Luna segera menghampiri suaminya. Dia menyerahkan pakaian Alden. Alden menerimanya, dia melihat ke arah Luna yang masih diam di tempatnya. Kenapa? Tanya Alden heran. Luna tak menjawab, dia mendudukkan dirinya di sofa yang berada di kamar mereka. Dia menatap Alden yang tengah menatapnya heran. Kenapa kau masih di sini? Keluarlah, aku mau ganti baju, pinta Alden. Aku kan istri kamu mas, kalau kamu mau ganti baju, ya ganti aja aku juga di sini main ponsel kok, ujar Luna sambil mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Alden tentu saja menjaga dirinya, dia tak pernah melihatkan dirinya yang tidak memakai pakaian apapun kepada Luna. Bahkan Alden tak pernah menyentuh istrinya itu. Tak biasanya kau membantah. Sudahlah, jangan pancing emosiku Lun. Aku tidak suka jika kamu membantah. Sentak Alden. Luna begitu terkejut, dia heran mengapa Alden selalu menyuruhnya keluar ketika suaminya itu selesai mandi. Bahkan suaminya tak pernah menyentuhnya. Kamu kenapa sih mas? Aku ini istri kamu, aku berhak atas kamu. Kita kan tidak pernah melakukan hubungan, bahkan kau selalu menolak ketika aku sentuh. Teriak Luna. Alden begitu terkejut, dia tak menyangka bahwa Luna yang polos akan menunjukkan sikap yang berbeda. Alden tak bisa meredam emosinya, dia segera memasuki kamar mandi dengan membawa bajunya. Dia tak habis pikir, mengapa sifat Luna sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Berhubungan, cih, apa dia tak pernah sadar jika dia mengajakku untuk berhubungan? Aku selalu menolaknya, kesal Alden. Alden memakai bajunya, dia tak mendengar jika ponselnya berdering. Bahkan Alden sekarang sedang mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Luna yang belum keluar dari kamar, dia mendapati ponsel Alden yang berdering. Dia menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup, dia mendekat ke arah ponsel Alden yang berada di nakas samping tempat tidur. Amora, nama perempuan, gumam Luna, tangannya terulur untuk mengambil ponsel tersebut, akan tetapi ada suara yang mengagetkannya. Jangan coba kau sentuh ponselku. Sentaknya yang ternyata adalah Alden. Alden menatap marah ke arah Luna yang sudah mulai berani untuk mengetahui isi ponselnya. Maaf mas, aku tadi cuman mau bantu kamu angkat aja, bela Luna. Alden tak menghiraukannya, dia menjauh dari Luna yang menatapnya bingung. Alden mengangkat telepon dari istri keduanya itu. Halo, panggil Alden. Al, maaf mengganggu. Albert sedari tadi nangis, tadi dia bermain lipstikku dan mencoretnya ke wajah, sampai sekarang tidak hilang. Dia semakin menangis dan berteriak mengatakan wajahnya sudah tidak tampan. Hufet, aku bingung cara menenangkannya, ujar Amora. Alden terkekeh, dia berjalan menuju balkon kamarnya. Alden tak menghiraukan tatapan Luna yang memandang dirinya dengan sendu. Berikan telepon ini padanya, aku akan bicara pada Albert, pinta Alden. Tak menunggu lama, isakan Albert terdengar oleh Alden, sungguh dia merasa rindu pada anaknya itu. El kenapa sayang? Tanya Alden dengan nada halus. Albert tak menjawab ucapannya, dia masih terisak malah semakin menangis ketika mendengar suara sang dedi. Hicks, mutana El melah-melah Hicks, dan tengna El hilang Hicks, aduh bocah itu. Alden tertawa, dia tak menyangka bahwa putra yang dulu dia abaikan, akan selucu ini. Alden menolehkan kepalanya, dia menatap Luna yang masih memerhatikan dirinya. Dia akan mengucapkan kata dedi, akan tetapi, jika Luna mencurigainya bagaimana? El,
Jika kau berhenti menangis, opamu akan membawa miniatur pesawat yang kau mau. Bagaimana? Tawar Alden. Tak ada sahutan dari sana, hanya isakan El yang mungkin sedang berpikir. Alden menunggu bocah itu menjawabnya. Ote, El belhenti nanis tapi, Dedi belikan miniatur pesawat untuk El duga, tawar bocah itu. Alden memaksakan senyumnya, anaknya memang pintar mengambil keuntungan. Entah menurun dari siapa, yang jelas dirinya tak merasa seperti itu. Baiklah, tutup teleponnya. Hadiah El akan sampai dalam beberapa menit, ujar Alden lalu mematikan ponselnya. Alden membalikkan tubuhnya, akan tetapi dia terkejut saat melihat Luna yang berada di belakangnya. Siapa Amora? Tanya Luna dengan penuh selidik. Kau tak perlu tahu, cuek Alden. Luna menatap Alden yang menjauh darinya, dia yang belum mendapatkan jawabannya akhirnya mengikuti Alden. Siapa Amora Mas? Sentak Luna. Alden yang akan keluar dari kamarnya menghela nafas kasar, dia berbalik dan menatap Luna dengan tajam. Dia temanku, puas. Sentak Alden. Teman? Sejak kapan kamu punya teman perempuan Mas? Apa kamu mencoba menutupi sesuatu dari aku? Marah Luna. Alden mengeraskan rahangnya, dia memejamkan matanya sejenak untuk mengontrol emosinya. Jangan memancing emosiku Luna, aku sudah bilang padamu kan, jangan mencampuri urusanku. Sadarlah kedudukanmu yang sebenarnya, aku menikahimu karena kau yang mengemis padaku, jadi, kau tak punya hak untuk melarangku. Tekan Alden. Luna menegang ketika mendengar ucapan Alden, air matanya luruh. Bisakah dia berharap untuk diperlakukan istimewa sebagai istri? Tes kehamilan di tempat sampah kamar mandi milik siapa? Tanya Alden dengan penuh selidik. Deg, bab 19 Gilang. Deg, itu aku. Ceklek, ucapan Luna terhenti oleh suara pintu yang terbuka, atensi mereka mengarah kepada seorang anak kecil yang mengintip ke dalam. Papa, panggil Akila. Alden yang melihat itu langsung tersenyum, dia menoleh menatap Luna dengan tatapan tajam. Urusan kita belum selesai, aku tunggu penjelasanmu. Ancam Alden. Setelah mengatakan itu, Alden mengajak putrinya untuk bermain, sedangkan Luna, dia masih terdiam mendengar ancaman Alden. Tersadar dari keterkejutannya, Luna segera menutup pintu dan mengambil ponselnya yang berada di sofa. Dengan tangan bergetar, dia mengetikkan kontak di ponselnya untuk menghubungi seseorang. Luna menggigit jari telunjuknya saat orang yang dia telepon tak mengangkatnya. Aduh, Kak Gilang kemana sih? Gimana nih, lagian aku ceroboh banget sih. Lirih Luna sambil berusaha menelepon kembali. Tut, halo? Jawab Gilang, pria yang Luna telepon. Kak, gimana ini Hicks? Aku takut. Aduh Luna dengan berderai air mata. Lu kenapa sih? Tanya Gilang dengan bingung. Luna melihat ke arah pintu untuk memastikannya tertutup. Kak, aku hamil, dan Alden sudah tahu karena dia melihat alat tes kehamilanku. Jelas Luna. Gilang tentu saja terkejut, dia mengucapkan kata-kata yang memaki sang adik. Bodoh, kecerobohan lu akan berdampak pada rencana kita. Teriak Gilang. Luna hanya bisa menangis, dia tak bisa lagi berkata-kata saat sang kakak memarahinya. Asteris apa lu lupa hah? Gue sudah bayar dokter untuk membohongi Alden tentang rahim lu yang diangkat. Karena itu Alden mau nikahin lu bodoh asteris. Marah Gilang. Luna membulatkan matanya, dia baru teringat dengan rencana awalnya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Ini semua karena kakak. Hicks, kalau aja kakak gak paksa aku buat ngejual diri, aku gak bakal hamil begini Hicks, aku capek kak jadi wanita murahan Hicks, tangis Luna. Cek, gak usah drama deh lo, dulu aja gak ada ngeluh begitu, ibu lu aja kupu-kupu malam yang papi gewe nikahin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya bukan? Ucap Gilang sambil terkekeh. Luna meremas kencang ponselnya, dia tak terima jika sang ibu direndahkan seperti itu. Luna tak bisa melawan sang kakak, dia tak memiliki kekuatan untuk melawannya kecuali satu. Kalau kakak gak mau bantu aku bakal beri bukti tentang kejahatan kakak yang memperkosa Angel. Marah Luna, bukannya takut, Gilang malah tertawa terbahak-bahak. Lu mau laporin gue dengan bukti apa hah? Tanya Gilang dengan terkekeh. Aku menyimpan rekaman suara kakak yang mengakui semuanya, ucap Luna dengan tersenyum miring. Lagi-lagi Gilang tertawa, Luna juga bingung apa yang membuat kakaknya tertawa. Hei, aku memperkosanya karena bantuan darimu, jika aku masuk penjara, kau juga akan ikut bodoh, karena kau yang membawa Angel ke apartemenku hahaha, ujar Gilang. Tubuh Luna melemas, dia mendudukkan dirinya di tepi ranjangnya. Bagaimana dia bisa lupa,
Bahwa dalang sebenarnya adalah dia. Ingat Luna, tanpa gue, lo gak bisa milikin Alden yang konglomerat itu. Kalau lo mau bantuan gue, temuin gue sekarang di kafe biasa. Ingat, semuanya gak gratis, gue lagi butuh duit 50 juta, ujar Gilang dan langsung mematikan sambungan teleponnya. Luna yang mendengar itu, tentu saja menggeram marah, kakak tirinya selalu memanfaatkan kedudukan dia sebagai istri Alden. Arg, aku harus cari. Uang 50 juta di mana? Uang bulanan yang Alden kasih udah aku belikan tas dan berlian, gumam Luna sambil menghentakkan kakinya. Tiba-tiba dirinya mengingat sesuatu. Dengan cekatan Luna membuka lemarinya. Dia mendapati sebuah cek yang memang sudah tertulis tanda tangan Alden. Srek, kalau aku ambil cek ini selembar, Mas Alden gak akan sadarkan. Lagian, uang Mas Alden kan banyak, kalau cuman kehilangan 50 juta gak kelihatan kan. Gumam Luna. Luna segera mengambil tas mahalnya, dia memasukkan cek tersebut ke dalam tasnya beserta ponsel dan dompetnya. Luna berjalan keluar, dia akan menuju kafe yang Gilang maksud. Bersamaan dia keluar kamar, ternyata Alden melihatnya. Senyum miring tercetak di bibir Alden, dia melihat istrinya yang keluar dengan terburu-buru. Aku memang mencintaimu, tapi rasa dendamku mengalahkan rasa cintaku, yang kini telah berubah menjadi benci, lirih Alden. Sementara di mansion Amora, Albert tengah membuka hadiah yang Alden berikan, netranya seketika berbinar ketika melihat miniatur pesawat impiannya. Sedangkan Amora dan Jesslyn meringis melihatnya, karena miniatur tersebut bukan miniatur biasa. Bahkan bisa membeli sebuah apartemen yang cukup besar, mereka yang saat ini berada di kamar bermain Albert, kamar yang Alden desain khusus untuk tempat bermain sang putra. Kamar ini sudah ada sebelum Alden masuk rumah sakit. Mom, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Amora tanpa melepaskan pandangannya dari sang anak. Jesslyn menggeleng kaku, dia tak menyangka bahwa putranya membelikan cucunya miniatur yang sangat mahal. Mommy tidak tahu harus berkata apa, tapi yang jelas suamimu sangat royal terhadap anak, gumam Jesslyn. Bukan royal mom, tapi boros, kesal Amora sambil menghampiri sang anak yang terduduk di karpet bulu. Amora menduduki dirinya di samping Albert, dia tersenyum menatap sang anak yang memainkan miniatur pesawatnya. Oma, panggil Albert sambil menolehkan kepalanya ke arah sang oma. Jesslyn menatap Albert dengan senyum, dia menghampiri cucunya itu, kenapa sayang? Tanya Jesslyn sambil membungkukkan badannya. Opa mana? Tanya Albert seperti sedang menunggu sesuatu. Opa di kantor sayang, El memangnya ada perlu apa sama opa? Tanya balik Jesslyn sambil mendudukkan dirinya. Tadi Dedi bilang, opa mau belikan El miniatur pesawat, kok cuman dari Dedi doang? Jawab El. Ucapan El tidak salah, tadi Alden mengatakan bahwa sang opa akan membelikannya miniatur. Namun, Alden berkata begitu hanya untuk mengelabui Luna yang menguping pembicaraan mereka. Loh, Oma gak tahu sayang. Nanti sore opa pulang, sekarang El tidur dulu ya, sudah waktunya tidur siang. Nanti waktu El bangun tidur, opa pasti sudah pulang, bujuk Jesslyn ketika melihat raut cucunya yang sendu. Amora bingung, mengapa Alden memberitahu Albert kalau Jonathan akan membelikannya. Bukankah Alden sudah membelikannya, jadi untuk apa ayah mertuanya membeli lagi? Yah, ya udah deh, Mommy El mau bobo, ucap El sambil merentangkan tangannya ke arah Amora. Amora yang mengerti, segera menggendong Albert. Dia menyuruh maid yang kebetulan lewat di depan ruang bermain Albert. Mbak Lily, tolong buatkan Albert susu ya, masukkan ke dalam botol, nanti diantar ke kamar, pinta Amora kemudian pergi menuju kamarnya yang berada di samping ruang bermain Albert. Sedangkan Jesslyn mengikuti Amora di belakang. Dia teringat sesuatu yang belum dia sampaikan pada Amora. Amora sebentar, panggil Jesslyn. Amora yang tadi akan membuka pintu kamarnya terhenti saat mendengar panggilan Jesslyn. Dia menatap Jesslyn dengan bingung. Kenapa Mom? Tanya Amora. Nanti sore, saat Dedi pulang, kamu siap-siap ya, kita akan ke mansion Mommy. Alden menitipkan kamu dengan Mommy, jadi kau lebih diawasi. Apalagi kau sedang hamil, Alden takut kandunganmu. Rewel, ujar Jesslyn sambil mengelus lengan Amora. Amora mengerutkan keningnya, dia merasa tak ada masalah dengan kandungannya. Bahkan dia tak merasa mual atau ngidam yang aneh. Baiklah Mom, aku akan menidurkan Albert dulu. Mommy kalau mau istirahat, nanti minta diantar maid ke kamar utama ya, ucap Amora dengan senyum manis di bibirnya. Jesslyn mengangguk,
dia menatap Amora yang telah membuka pintu dan memasuki kamarnya. Setelah itu, Jesslyn berbalik badan dan berniat akan ke ruang TV. Bab 20 Pertemuan kedua Luna dan Amora. Seperti ucapan Jesslyn tadi, kini Amora sedang mempersiapkan Albert. Mereka bersiap akan pergi ke mansion Jesslyn dan Jonathan. "Opa," panggil Albert ketika melihat sang opa yang memasuki kamarnya. Jonathan tersenyum, dia bersyukur Albert sudah merasa aman dengannya. Dia menghampiri Albert yang terduduk di kasur. "Kenapa sayang?" tanya Jonathan. "Niatul El mana? Tadi kata Dedi, Opa mau belikan untuk El jika El nangis," ujar bocah itu sambil mengadahkan tangannya. Amora yang sedang memakaikan Albert baju, sontak saja membulatkan matanya. Dia memberi isyarat kepada El dengan tatapannya. Namun, bocah itu tak mengerti. "Niatul, apa itu?" tanya Jonathan heran, padahal dia tak pernah berjanji pada Albert. Maaf Dad, tidak usah didengar permintaan El. Tadi Mas Alden sudah memberikan El sebuah miniatur pesawat, jadi Dedi tidak usah ya," ujar Amora yang merasa tidak enak. Jonathan tersenyum, menantunya itu memang selalu merasa tak enak ketika dia memberikan cucunya sesuatu. Padahal, jika Albert ingin membelikannya sebuah pulau, maka dengan mudah Jonathan membelikannya. "Hanya itu, bagaimana jika pesawat beneran? Opa akan memberikannya untuk El," ujar Jonathan dengan senyum yang menghias wajah tampannya. Albert berpikir sejenak, sedangkan Amora sudah menjatuhkan rahangnya. Ternyata ayah mertuanya lebih boros daripada suaminya. "Iya Elma, ngak, jangan Dad, Albert gak butuh itu, dia masih kecil dan belum mengerti," ucap Amora saat tersadar dari keterkejutannya. Albert yang merasa ucapannya terpotong oleh sang momi sangat kesal, dia memajukan bibirnya dengan pundak yang dilemaskan. "Loh kenapa? Dedi kan hanya ingin memberi Albert pesawat, bukan sebuah negara. Suatu saat nanti kan Albert butuh pesawat pribadi, dia akan menjelajahi dunia menggunakannya," ucap Jonathan dengan entengnya. Amora yang mendengar itu meringis pelan, dia tak ingin sang anak selalu minta ini dan itu jika selalu dimanja. Albert adalah seorang laki-laki, maka Amora harus mendidiknya menjadi laki-laki yang tidak manja. "Jangan sekarang Dad, Amora tidak mau Albert menjadi anak yang manja. Selama dia masih memiliki mainan yang bagus, maka hal tersebut tidak diperlukan," ujar Amora sambil menyisir rambut Albert. Jonathan menghela nafasnya, mungkin menantunya satu dari jutaan wanita di luar sana. Dengan berat hati, dia mengangguk. "Hei kalian, apa masih lama? Cepatlah, teman lamaku akan datang ke mansion. Mereka sedang ada di perjalanan sekarang," ujar Jesslyn dengan raut wajah yang sangat bahagia. Jonathan menghampiri istrinya itu, dia tak tahu siapa teman istrinya. Dia mengajak sang istri untuk terlebih dulu turun ke bawah. Sementara Amora yang telah menyelesaikan merapikan penampilan Albert, dia pun menggandeng bocah itu untuk turun dari kasur. "El jalan aja ya, perut Momi sedikit gak enak," ucap Amora. Albert mengadahkan kepalanya untuk melihat sang Momi, dia menatap perut sang Momi yang sedikit menonjol. "Dedenya nakal ya?" tanya Albert seraya mengikuti jalan sang Momi. "Tidak, dedenya tidak rewel kok, sekarang kita susul Opa dan Oma ya, kan kita bakal ke mansion Opa," sahut Amora sambil menggandeng anak bocah itu masuk ke dalam lift. Ting, pintu lift terbuka, Amora dan Albert segera keluar dari lift tersebut. Mereka melihat Jesslyn dan Jonathan yang saling bercanda mesra. Dehem Amora. Sedangkan Jesslyn langsung melepas rangkulan suaminya pada pinggang sampingnya. Dia sangat malu ketika dipergoki oleh menantu dan cucunya sedang bermesraan dengan sang suami. Ya sudah, ayo kita berangkat," ajak Jonathan sambil berjalan menjauhi mereka. Amora dia menggandeng Albert untuk mengikuti mertuanya, sedangkan kopernya, Maid sudah membereskannya ketika dia memandikan Albert. Bahkan telah menaruhnya di bagasi mobil. Apa jenis sungguhan dunia novel? Ataukah ini dunia yang sesungguhnya? Mengapa novel yang aku baca sangat bertolak belakang dengan apa yang aku jalani di kehidupan ini? Tanya Amora dalam hati. Dia berjalan sehingga secara tak sadar kakinya tersandung, bodyguard yang melihat itu langsung menahan tubuh sang nyonya. "Terima kasih," ucap Amora, untung saja dirinya tidak jatuh. Bodyguard tersebut mengangguk, dan kembali ke posisi awal. Jesslyn mengambil Albert dari genggaman Amora, dia memasukkan bocah itu ke dalam mobil. "Sayang, jangan melamun, kau memikirkan apa tanya Jesslyn saat melihat Amora yang sepertinya sedang banyak pikiran. Tidak Mom, aku hanya memikirkan Mas Alden, aku belum menghubunginya,"
jawab Amora sambil mengelus lengan ibu mertuanya untuk menenangkannya. Jesslyn mengangguk, dia mengajak Amora masuk ke dalam mobil. Albert duduk di pangkuan sang opa karena bocah itu yang meminta, sedangkan Jesslyn dan Amora duduk sampingan. Mobil yang mereka tumpangi berjalan meninggalkan mansion itu. Amora melihat jalan yang memang tidak terlalu rame, dia menatap jalanan dengan pikiran yang bercabang. Netranya menangkap seorang bapak yang berjualan rujak gerobak, seketika Amora menginginkannya. "Mommy, Amora ingin rujak itu." "Pak, berhenti dulu," ujar Amora sambil menepuk bangku supir. Sang supir langsung menepikan mobilnya. Amora langsung keluar dan menghampiri gerobak rujak itu. "Pak, rujaknya 2 bungkus ya," pinta Amora seraya tersenyum manis. "Siap Neng, pedes apa gak?" tanya penjual rujak tersebut. Amora mengangguk antusias, layaknya anak kecil yang disuguhi permen. Dia melihat proses pembuatan rujak itu. "Pak, rujaknya 1 ya," ucap seorang perempuan yang baru saja datang. Atensi Amora mengarah ke perempuan itu, dia melihat penampilan perempuan itu dari atas sampai bawah. "Luna," gumam Amora. "Aduh maaf Neng, rujaknya habis." "Tadi Neng ini yang terakhir beli 2, ucap tukar rujak tersebut sambil menunjuk Amora. Amora masih menatap Luna, dia tak menyangka akan bertemu kembali dengan istri pertama Alden. "Loh, kayaknya kita pernah ketemu ya Mbak?" tanya Luna sambil tersenyum manis menatap Amora. Amora membalas senyum Luna, dia mengangguk. Amora tak tahu harus berkata apa, apalagi mereka bertemu dengan keadaan yang tak sengaja. "Wah, Mbaknya lagi hamil juga ya?" "Sama dong dengan saya, makanya saya lagi ngidam nih," ujar Luna sembari terkekeh. Tiba-tiba tubuh Amora menegang, dia tak menyangka bahwa Luna hamil juga. Pikiran Amora sekarang kalut, apakah Luna akan kembali mempunyai anak dengan Alden? Begitu, selamat Mbak," ujar Amora seraya tersenyum paksa. Luna mengangguk, dia mengelus lengan atas Amora. "Wah pasti Mbaknya seneng dong, apalagi suaminya," ucap Luna. Amora tersenyum paksa, dia menatap mobilnya. Di sana terlihat Jesslyn yang menatapnya dengan bingung. "Mom, tutup jendelanya, nanti juga Amora balik," ucap Jonathan dengan pandangan yang belum lepas dari ponselnya. "Mas, lihat deh, itu bukannya si Luna ya?" ucap Jesslyn sambil menarik lengan Jonathan. Jonathan menatap ke arah Amora yang sedang mengobrol dengan seseorang, mereka merasa aneh, apakah Luna dan Amora saling kenal? "Kita samperin yuk," ajak Jesslyn. Jonathan berdecak sebal, dia tak mengerti dengan jalan pikir sang istri. Apa? Jesslyn tak berpikir, jika mereka menghampiri Amora, Luna akan curiga. "Nanti dia tahu siapa Amora, karena kita tidak memiliki anak lagi selain Alden," ujar Jonathan yang kesal. "Oh, iya juga ya Ham. Albert aja gimana? El samperin Mommy sana, bilang suruh cepat," titah Jesslyn sambil menatap cucunya yang masih bermain miniatur pesawat yang bocah itu bawa. El mengangguk, dia keluar dari mobil setelah menaruh miniaturnya itu. El menghampiri sang Mommy yang mengobrol dengan seorang perempuan. "Mommy," panggil Albert. Amora terkejut ketika melihat sang anak, dia mengelus kepala Albert yang memeluk kakinya. "Maaf Mbak, ini putra pertama saya," ujar Amora. Luna yang sedari tadi mengamati El, lantas terkejut. Dia menatap El yang wajahnya sangat mirip dengan suaminya. "Kalau boleh tahu nama suamimu siapa ya?" tanya Luna. Amora terkejut, dia membuang pandangannya ke arah mobil untuk mengalihkan pembicaraan. "Mbak," panggil Luna. Amora menatapnya dengan gugup, dia menatap rujak yang telah jadi satu. "Pak, nih saya bayar, rujak satunya buat si Mbak ini," ucap Amora sambil memberikan uang. Setelah mendapat apa yang Amora mau, dia segera mengambil rujak itu dan berpamitan. "Maaf Mbak, aku lagi buru-buru. Rujaknya buat Mbak aja yang satu, permisi," ucap Amora sambil menggandeng Albert menjauhi Luna. "Aneh," gumam Luna sambil menatap kepergian Amora yang telah memasuki mobilnya. "Nih Neng," ujar pedagang rujak itu dan memberikan bungkusan tersenut kepada Luna. "Oh iya Pak, terima kasih," ujar Luna sambil memberikan uangnya. Setelahnya Luna pergi dengan menggunakan taksi, karena Alden tak memberikannya akses untuk menggunakan kendaraan pribadi kecuali mobil yang tersedia dengan supir. Sedangkan Amora masih menahan kegugupannya. Jesslyn yang melihat itu bingung, apakah Amora telah mengetahui bahwa perempuan tadi adalah Luna, istri kedua Alden. "Mom, tadi aku bertemu dengan Luna dia hamil Mom," gumam Amora. Sontak Jesslyn membulatkan matanya,
dia tak percaya dengan apa yang Amora katakan. Karena, dia tahu bahwa Luna tak mungkin hamil kembali. Tidak mungkin, kau jangan mengarang Amora. Dari mana kau tahu dia Luna istri pertama Alden? Ujar Jesslyn sambil menatap menantunya yang terlihat berpikir. Aku pernah bertemu dengannya saat di mall, dia datang bersama Alden. Mom, aku tidak mengarang, dia sendiri yang berkata padaku. Kekeh Amora. Jesslyn semakin bingung, menurutnya hal yang sangat mustahil Luna hamil kembali. Amora, rahim Luna sudah diangkat, sehingga dia sudah tak bisa mengandung kembali, ucap Jonathan menengahi pembicaraan mereka. Apa?